Pemuda ganteng ini bernama Param Sandev. Ia adalah seorang anak milioner India. Kehidupannya terbilang sangat teratur, khas anak orang kaya pada umumnya. Namun, di balik wajah tampan dan gaya hidup mewahnya, Param dikenal sebagai playboy yang gemar gonta-ganti pacar. Ia bekerja sebagai investor startup, menanamkan modal ke berbagai perusahaan rintisan dengan harapan mendapat keuntungan berlipat ganda. Sayangnya, hampir semua startup yang ia danai berakhir bangkrut. Meski begitu, Param tetap santai. Ia bukan perintis, melainkan pewaris. Uang ayahnya seolah tak pernah habis, sehingga kegagalan demi kegagalan tak pernah benar-benar membuatnya jera. Hingga suatu hari, seorang CEO bernama Senkar datang menawarkan kerjasama. Senkar sedang mengembangkan sebuah aplikasi biro jodoh berbasis AI yang diklaim sangat canggih. Aplikasi ini menggabungkan algoritma kecerdasan buatan, ilmu psikiatri, dan bahkan primbon untuk menemukan cinta sejati. Menurut Senkar, 99% pengguna akan dipertemukan dengan pasangan yang benar-benar cocok. Awalnya Param tidak tertarik, namun karena Senkar begitu meyakinkan, Param akhirnya penasaran dan ingin mencobanya sendiri. Beberapa hari kemudian, Param menemui ayahnya, Parmet Sandev, untuk meminta uang investasi seperti biasa. Kali ini, Parmet sudah benar-benar muak. Ia menolak mentah-mentah permintaan Param karena tak satu pun investasi startup anaknya yang pernah berhasil. Param bersikeras. Ia menjelaskan bahwa kali ini berbeda. Biro jodoh online ini bisa mengubah cara orang menemukan pasangan hidup. Setelah perdebatan panjang, Parmet akhirnya setuju. Tapi dengan satu syarat, Param harus mencoba aplikasi itu sendiri selama 1 bulan. Jika ia berhasil menemukan cinta sejati, Parmet akan memberikan dana investasi. Namun jika gagal, Param harus menutup kantor investasinya yang selama ini hanya merugi. Tanpa ragu, Param menyetujui tantangan itu. Malam itu juga, ia memasukkan seluruh biodatanya ke aplikasi Senkar, mulai dari data pribadi, pemindaian wajah, hingga berbagai detail lainnya. Tak lama kemudian, hasil pun muncul. Sebuah titik lokasi muncul di daerah entah di mana, di wilayah Kerala. Aplikasi itu menunjukkan bahwa pasangan dengan kecocokan 100% untuk Param adalah seorang perempuan bernama Teka Patu Sundari Domdomadri Palai. Namanya panjang dan sulit diucapkan. Sialnya lagi, perempuan itu tidak memiliki media sosial sama sekali. Alamatnya pun tidak jelas, hanya disebutkan bahwa ia tinggal di sebuah homestay di Kerala. Alih-alih mundur, Param justru bersikeras ingin menemui perempuan itu secara langsung. Sahabat sekaligus partner bisnisnya jelas menentang. Mencari perempuan tanpa jejak digital dan alamat pasti sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun Param sudah terlanjur bulat tekad. Ia ingin membuktikan pada ayahnya bahwa kali ini ia tidak salah langkah dalam mengambil investasi. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke Kerala. Belum lama tiba, nasib buruk sudah menyambut. Mereka mendapat sopir taksi yang mabuk dan mobil yang mereka tumpangi pun mengalami kecelakaan. Zaki, sahabat Param, menganggap itu pertanda buruk dan mengajak pulang saja. Namun Param menolak. Baginya ini adalah titik tanpa jalan mundur. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan segala cara. Berdesakan di bus, naik angkot, bahkan menyeberang dengan perahu. Demi mencapai sebuah kota kecil, tempat di mana takdir Param mungkin sedang menunggu dirinya. Setibanya di kota tujuan, Param dan Zaki mulai bertanya ke warga sekitar. Orang pertama yang mereka temui adalah seorang tukang potong ayam. Bukannya memberi petunjuk, pria itu justru memperingatkan mereka agar jangan pernah macam-macam dengan Sundari, gadis yang sedang mereka cari. Peringatan serupa kembali mereka dapatkan saat bertanya pada para preman setempat. Nada mereka lebih kasar, ancamannya lebih jelas. Kalau Param dan Zaki masih ingin pulang dengan selamat, lebih baik jangan berurusan dengan Sundari. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah guest house tempat Sundari tinggal. Begitu tiba, Param langsung terkesima. Di halaman, ia melihat seorang gadis cantik dengan tubuh berisi dan menawan sedang mengajari tarian khas Kerala. Seketika Param makin yakin, aplikasi buatan Senkar memang tidak main-main. Belum sempat ia berlama-lama mengagumi, Sundari tiba-tiba menghampiri mereka dengan langkah anggun, lalu tanpa ragu mengayunkan arit ke arah seorang bapak-bapak tua. Rupanya pria itu berniat membeli homestay tersebut, tapi Sundari menolak mentah-mentah. Rumah itu adalah milik keluarganya, dan ia tidak sudi menjualnya pada orang asing. Begitu Sundari berbalik dan menyadari keberadaan Param dan Zaki, keduanya langsung ciut nyali. Untung saja mereka cepat-cepat mengaku sebagai tamu yang ingin menginap. Seketika sikap Sundari berubah dari galak menjadi ramah dan manis. Sundari sempat bertanya mengapa Param menyewa seluruh kamar, padahal mereka hanya berdua. Param beralasan bahwa mereka adalah traveler yang ingin mempelajari tradisi setempat dan tidak menyukai keramaian. Menyewa semua kamar dianggapnya cara terbaik agar suasana tetap tenang. Tak lama kemudian, Sundari memanggil Amu untuk mengantar mereka ke kamar. Ternyata Amu adalah adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Bukannya dibantu, Param dan Zaki justru diminta mengangkat koper mereka sendiri. Sesampainya di kamar, Param mulai mengeluarkan jurus playboynya. Ia sengaja banyak meminta hal sepele demi menarik perhatian Sundari. Namun temperamen Sundari memang mudah meledak. "Di sini ada kasur memori nggak? Aku susah tidur kalau nggak pakai itu," tanya Param santai.
Alih-alih dijawab, Sundari langsung menggelar tikar di lantai. Ini memori, katanya ketus. Param mencoba lagi. Kalau banyak nyamuk gimana? Tutup jendela. Kalau masih masuk, gaplok aja sampai mati, jawab Sundari tanpa ekspresi. Belum menyerah, Param bertanya soal sinyal dan wifi. Sundari malah menyuruhnya menengok keluar jendela. Di kejauhan terlihat beberapa bapak-bapak sedang memanjat pohon kelapa demi mencari sinyal. Kalau mau sinyal kuat, naik pohon kelapa, ucapnya dingin. Param mencoba satu pertanyaan terakhir. Ia butuh pemandu untuk keliling kota. Nggak bisa. Udah, jangan kebanyakan nanya, potong Sundari. Keesokan harinya, Param jogging keliling kampung. Saat menghindari sepeda, ia tak sengaja menabrak seorang dokter muda bernama Jinji. Begitu melihat Param, tampan, kekar, dan berurat, mata Jinji langsung berbinar. Saat menghindari sepeda, ia tak sengaja menabrak seorang dokter muda bernama Jinji. Begitu melihat Param, tampan, kekar, dan berurat, mata Jinji langsung berbinar. Ia bahkan mengajak Param mampir ke kliniknya, siapa tahu ada otot yang perlu diperiksa. Merasa terancam, Param langsung kabur tanpa menoleh ke belakang. Namun masalah belum selesai. Di tengah kota, bos preman bernama Kennedy menghentikannya. Tak lama kemudian muncul Bhagavan, tokoh paling dihormati di kota itu. Dengan tatapan tajam, Bhagavan menegur Param karena berkeliling kota hanya mengenakan celana pendek dan kaos kutang. Ini baju jogging, Pak, dalih Param. Bhagavan menggeleng. Ia menjelaskan bahwa masyarakat India Selatan sangat menjunjung tinggi sopan santun. Akhirnya, Param dipaksa mengenakan sarung agar tidak dianggap mengumbar aurat. Dan seolah belum cukup, masih ada satu aturan lagi yang harus Param patuhi. Kennedy kembali memperingatkan Param agar tidak pernah mendekati Sundari. Di kota kecil itu, Sundari adalah kembang kota, sosok yang sangat disanjung dan dihormati. Malam harinya, Zaki mempertanyakan langkah Param selanjutnya. Dari pengamatannya, Param dan Sundari benar-benar bertolak belakang. Mustahil rasanya Sundari adalah belahan jiwa Param. Namun Param menolak menyerah. Ia bersikeras membuktikan bahwa aplikasi buatan Sengkar memang bukan omong kosong. Untuk itu, Param mulai mengorek informasi tentang Sundari. Ia mengamati dari kejauhan, bahkan cenderung menguntit. Kemanapun Sundari pergi, di situ pula Param berada. Tapi semakin lama mengamati, semakin jelas perbedaan di antara mereka. Suatu malam, Param melihat Sundari memasak sambil mendengarkan musik. Diam-diam, ia memotret judul lagu yang sedang diputar, lalu menghafalkannya, berharap terlihat punya selera musik yang sama. Keesokan paginya, terdengar suara Amu memuji masakan Param. Rupanya, Param sengaja memasak untuk menarik perhatian Sundari. Ia bahkan menyanyikan lagu yang dihafalnya semalam. Usahanya berhasil. Sundari mulai menghargainya. Namun, suasana kembali berubah saat Param mengaku juga menggemari penyanyi asal wilayah lain. Sundari langsung tersinggung, terlebih setelah Zaki menyamakan Malayalam, Kerala, dan Kanada seolah semuanya sama karena sama-sama India Selatan. Sundari pun meledak. Menurutnya, orang India Utara selalu meremehkan India Selatan. Padahal kini film-film India Selatan bahkan mengungguli Bollywood. Rencananya gagal total. Param mencoba mencari Sundari, tapi malah mendapati gadis itu sedang bertengger santai di atas pohon kelapa, tanpa sisa anggun sedikit pun. Meski Sundari masih marah, Param bersikeras agar masakan yang dibuatnya tidak sia-sia. Akhirnya Sundari mencicipinya. Ia mengakui masakan dan senyuman Param memang manis, tapi amarahnya belum sepenuhnya reda. Ketika Param menyampaikan keinginannya untuk mengenal tradisi Kerala lebih dalam dan meminta bantuan Sundari, gadis itu punya ide. Ia membawa Param ke tempat pamannya, Bhagavan. Jika Param benar-benar ingin belajar tradisi setempat, ia bisa memulainya dari sana. Bhagavan sebenarnya enggan mengajari Param karena khawatir ia terluka. Namun Param dengan percaya diri menganggapnya sepele. Akhirnya Bhagavan menyuruh murid terbaiknya bertarung dengan Param menggunakan pedang cambuk. Hasilnya bisa ditebak. Param hanya bisa berteriak kesakitan. Demi tidak terlihat cupu di depan Sundari, ia bahkan memakai cara licik agar terlihat menang. Rencana memberi pelajaran pun berantakan. Di tengah aksinya, Param justru terkena cambukan dan langsung pingsan. Padahal hanya luka kecil. Di tepi sungai, Sundari merawatnya. Param yang manja mengeluh cincinnya Sundari menusuk dan membuatnya sakit. Sundari pun melepas cincin itu. Dan dari kejadian sederhana itulah, mereka akhirnya terlibat obrolan panjang yang hangat dan semakin akrab. Gadis ini dan adiknya tampak gelisah, sibuk mencari sesuatu. Amu mengatakan bahwa cincin warisan orang tua mereka telah hilang. Cincin itu sangat berarti bagi kakaknya. Mendengar itu, Param baru teringat bahwa cincin tersebut dilepas Sundari saat berada di pinggir sungai. Tak ingin melewatkan kesempatan untuk terlihat keren, Param langsung berinisiatif mencari cincin itu. Singkat cerita, Param berhasil menemukan cincin tersebut. Namun sialnya, Rukmini, gajah yang biasa bermain dengan Sundari, tiba-tiba muncul dan langsung memeluk Param dengan belalainya. Jaki yang panik justru kabur meninggalkan Param. Untungnya Sundari segera datang dan menyuruh Rukmini melepaskan Param. Karena keberhasilannya menemukan cincin warisan orang tua mereka, Sundari pun mulai menaruh rasa hormat pada Param. Setelah berbincang, Sundari mengatakan bahwa Param masih membutuhkan tuket dan ia bersedia menemaninya. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin terasa. Mereka bercanda, bernyanyi, bahkan menari bersama hingga malam tiba.
Malam itu, mereka mampir ke sebuah gereja dan mengobrol cukup lama di sana. Di gereja itulah Sundari mulai menceritakan kisah hidupnya. Ia sangat menyukai dunia tari, bahkan sempat berkuliah di jurusan tari. Namun sejak kedua orang tuanya meninggal, Sundari terpaksa mengubur mimpinya untuk menjadi penari terbaik di India. Ia juga mengaku kesulitan mengurus rumah besar peninggalan orang tuanya. Atas saran pamannya, Bhargavan, rumah itu akhirnya diubah menjadi homestay agar bisa menghasilkan uang dan membantu membesarkan Amu. Mendengar kisah itu, Param meminta Sundari menunjukkan tariannya. Ia bahkan mengajaknya berdansa di gereja tersebut. Sundari yang biasanya terlihat galak, seketika menjadi luluh saat menatap mata Param. Setelah Sundari membuka kisah hidupnya, Param pun berniat menceritakan alasannya datang ke Kerala tentang aplikasi Biro Jodoh buatan Sankar. Namun sebelum sempat menjelaskan, Param menerima telepon dari Sankar. Sankar meminta kejelasan karena sudah 2 minggu Param berada di Kerala. Ia juga mengatakan bahwa ada investor lain yang tertarik dengan aplikasi tersebut. Jika Param masih berminat, setidaknya ia diminta mengirimkan uang muka agar proyek itu tidak jatuh ke tangan investor lain. Param menyanggupi dan berjanji akan segera mengirimkan DP. Saat Param hendak kembali mengungkapkan semuanya pada Sundari, gadis itu ternyata sudah tertidur pulas. Rencananya pun tertunda. Keesokan paginya, Param berniat menjelaskan semuanya. Tetapi perhatiannya justru teralihkan oleh Zaki yang sedang PDKT dengan gadis lokal bernama Parvati. Intinya, Param akhirnya bercerita bahwa aplikasi buatan Sankar memang benar-benar berhasil. Untuk pertama kalinya, ia merasakan deg-degan sungguhan saat bersama seorang perempuan. Padahal ia tahu dirinya sendiri adalah playboy kelas berat. Param pun menegaskan bahwa ia akan segera mengirim DP agar proyek aplikasi Biro Jodoh itu bisa segera direalisasikan. Siang harinya, akan diadakan sebuah acara di kuil. Param kesulitan mengenakan sarung khas Kerala. Melihat itu, Sundari langsung membantunya. Untung saja Param masih bisa mengendalikan emosinya, sehingga tidak terjadi hal-hal memalukan. Param merasa kalau Sundari sudah mulai menaruh hati kepadanya. Dorongan itu membuatnya nekat menyatakan cintanya di saat itu juga. Ia menerobos ke depan para penari untuk menemui Sundari. Namun, sebelum satu kata pun keluar dari mulutnya, Sundari tiba-tiba berlari dan memeluk seorang pria bernama Venu. Param seketika terdiam, kehilangan kata-kata, setelah menyadari kalau Sundari ternyata telah memiliki kekasih. Di hadapan banyak orang, Paman Bhargavan mengumumkan bahwa Venu dan Sundari akan segera menikah. Rupanya Venu adalah anak satu-satunya dari Paman Bhargavan. Dahulu orang tua Sundari dan keluarga Venu telah berjanji bahwa jika putra-putri mereka dewasa, mereka akan dinikahkan. Pengumuman itu disambut ucapan selamat dari semua orang, kecuali Param, yang hanya bisa tertegun. Tubuhnya terasa lemas, hatinya luruh seketika. Dalam kebingungan, Param menemui Amu dan bertanya tentang hubungan Sundari dan Venu. Amu pun bercerita bahwa sejak kecil mereka memang sangat dekat, bahkan banyak orang menganggap mereka berpacaran. Namun seiring waktu, hubungan itu merenggang. Venu melanjutkan kuliah di Andhra Pradesh, sementara Sundari menempuh pendidikan seni di Mumbai. Meski masih berteman, percikan cinta di antara mereka nyaris tak terasa lagi. Keadaan berubah drastis ketika Sundari mendapat kabar bahwa kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Ia memutuskan keluar dari kuliah dan mengurus rumah keluarga yang kini dijadikan homestay. Amu menyadari kakaknya terlalu sibuk mengurus orang lain hingga melupakan dirinya sendiri. Karena itu, Amu sempat mendaftarkan Sundari ke sebuah aplikasi jodoh agar kakaknya bisa menemukan pria yang membahagiakannya. Sayangnya, keesokan harinya Sundari menyadari hal itu dan langsung menghapus aplikasi tersebut. Sundari dan Venu memang dekat, tetapi Amu juga tidak yakin apakah kakaknya masih menyimpan rasa cinta pada Venu. Mendengar cerita itu, harapan Param kembali menyala. Ia pun mendekati Sundari, mengucapkan selamat atas pertunangannya dengan Venu. Lalu dengan hati-hati bertanya apakah Sundari yakin Venu adalah belahan jiwanya. Pertanyaan itu membuat Sundari terdiam. Ia memang senang bisa menikah dengan Venu, sesuai keinginan mendiang orang tuanya. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ia sendiri masih bingung. Apakah ia benar-benar mencintai Venu? Zaki menyarankan Param untuk kembali ke Mumbai saja karena merasa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Namun Param menolak menyerah. Ia justru mendatangi Sankar dan bertanya tentang aplikasi ciptaannya. Bagaimana jika cinta sejati yang sudah ditemukan ternyata telah memiliki pasangan? Sankar menjawab dengan perumpamaan sederhana. Hubungan itu seperti sinyal, harus saling terkoneksi agar bisa terhubung. Tinggal Param yang memilih, mau berusaha terkoneksi dengan Sundari atau tidak. Kata-kata itu menyulut semangat Param. Ia bertekad mengejar Sundari sampai titik darah penghabisan. Ia harus membuktikan bahwa dirinya pantas untuk Sundari. Di saat bersamaan, Bhargavan sedang murka karena kota mereka selalu menjadi juru kunci dalam pentas olahraga antar kota selama bertahun-tahun. Ia ingin tahun ini kota mereka menang. Dari situlah Param mendapatkan ide gila. Ia ingin ikut lomba mewakili kota tersebut. Tentu saja Bhargavan menolak mentah-mentah. Param hanyalah turis dan tidak berhak ikut campur urusan kota.
peserta hanya boleh warga kota atau kerabatnya. Namun di tengah kebuntuan itu, Parvati yang kini berpacaran dengan Jagi menjadi kunci. Karena Jagi dianggap kerabat warga kota, dan Param sudah seperti saudara bagi Jagi, maka Param pun bisa dianggap sebagai kerabat. Akhirnya Bargavan pun tak bisa berkutik lagi. Pemuda pendatang ini akhirnya akan memulai lomba pertamanya, yaitu membawa kelereng menggunakan sendok. Awalnya Param berhasil memimpin perlombaan. Langkahnya mantap, keseimbangannya terjaga. Namun fokusnya buyar saat matanya tanpa sadar tertuju pada perhiasan yang dikenakan Sundari. Detik itu juga, kakinya tersandung. Param terjatuh, sementara Venu yang berada di jalur berdekatan juga ikut gagal finish. Insiden itu membuat Bargavan murka. Bagi Param, mungkin ini hanyalah permainan anak-anak, tetapi bagi Bargavan, kehormatan kota dipertaruhkan. Tanpa kompromi, ia melarang Param mengikuti lomba apapun lagi, selamanya. Malam harinya, Param duduk termenung sambil menonton pertunjukan wayang. Sundari menghampirinya, mencoba menghibur. Ia menceritakan kisah lokal tentang seorang pahlawan yang berniat menolong warga kota dari serangan monster, tetapi justru melakukan kesalahan fatal hingga dibenci banyak orang. Meski begitu, sang pahlawan tidak pernah gentar. Ia terus berjuang hingga akhirnya berhasil menyelamatkan banyak nyawa dan dipuja sebagai pahlawan sejati. Kisah itu membangkitkan semangat Param. Walau tak bisa lagi ikut lomba, ia bertekad tetap mendukung dari belakang. Ia ingin Sundari tahu bahwa dirinya pantas, bukan sebagai peserta, melainkan sebagai sosok yang selalu ada. Ketika perlombaan tari dimulai, Param datang untuk memberi dukungan. Ia yakin tak seorang pun mampu mengalahkan Sundari. Namun suasana mendadak canggung ketika Venu datang dan memeluk Sundari dari belakang. Menyadari posisinya, Param memilih menyingkir. Seperti yang ia yakini, Sundari menari dengan indah dan berhasil memenangkan lomba untuk kotanya. Saat hendak pulang, hujan deras turun tiba-tiba. Sundari berteduh, sementara Param tetap berdiri di bawah hujan, terjebak dalam khayalannya sendiri tentang adegan romantis khas film India. Tentu saja, itu hanya haluannya. Sundari menyadari sikap Param belakangan ini berubah. Ia tahu apa yang ingin ditunjukkan Param. Sundari menikmati hari-harinya bersama Param. Namun ia juga sadar, ia telah memiliki calon suami, dan kenyataan itu tak akan berubah. Meski begitu, Param tiba-tiba menarik tangannya dan berkata bahwa ia akan terus mengejar Sundari sampai ia tak bisa lagi menghindar. Tepat di momen romantis itu, Venu muncul. Lebih absurd lagi, Param justru ikut mengekori mobil Venu, meski sebenarnya mereka tinggal serumah. Keesokan harinya, ayah Param menelepon. Ia bertanya apakah Param telah menemukan belahan jiwanya. Ia menyarankan agar Param berhenti menjadi investor yang tak pernah untung dan memilih menjadi manajer di salah satu perusahaannya. Param menolak. Ia ingin tetap berinvestasi dengan uangnya sendiri. Hal itu membuat ayahnya murka, karena bagaimanapun uang Param juga dianggap uang keluarga. Dari lantai atas, Sundari memanggil Param dan bertanya apakah ia akan menghadiri acara pertunangannya. Tatapannya lembut, nyaris menggoda. Param menjawab bahwa ia pasti datang. Dengan suara lirih, ia berucap bahwa dialah yang seharusnya menjadi tunangan Sundari. Malam itu, acara pertunangan digelar. Param hadir dengan pakaian terbaiknya, membuat banyak pasang mata tertuju padanya. Wajar saja, pria itu memang terlampau tampan untuk diabaikan. Venu mengucapkan terima kasih karena Param bersedia hadir, tetapi Param menimpali dengan dingin. "Aku bukan temanmu," katanya. "Aku saudaramu." Setelah itu, tak peduli senang ataupun sedih, seperti hukum yang tak tertulis di India, mereka pun menari riang. Param memberi isyarat pada Jagi untuk menarik sarung Venu demi membuat kekacauan. Sayangnya, Jagi salah sasaran dan justru menarik sarung Om Kribo. Namun meskipun meleset, kekacauan yang diinginkan Param pun tetap terjadi. Sehingga suasana pesta berubah menjadi ricuh. Petaka datang ketika Om Kribo melemparkan botol. Namun botol itu malahan mengenai Kennedy hingga membuatnya jatuh pingsan. Semua orang menjadi panik. Mereka ingin membawa Kennedy ke klinik Jinsi, tetapi jika lewat jalan darat akan terlalu lama. Jinsi pun mendapat ide nekat melewati sungai agar lebih cepat. Kennedy akhirnya diangkut menyeberangi sungai dengan perahu. Masalahnya, hampir semua pendayung dalam kondisi mabuk. Di tengah kekacauan itu, Param teringat kata-kata Sundari bahwa mendayung harus mengikuti irama. Ia pun mengambil alih dan mengatur tempo. Sundari yang melihatnya hanya bisa terdiam. Perasaannya bercampur aduk. Kennedy akhirnya berhasil mendapatkan pertolongan pertama. Namun suasana kembali canggung ketika Jinsi yang genit ini justru berniat memeriksa tubuh Param dengan alasan medis. Momen memalukan itu tanpa sengaja dilihat oleh Sundari. Dan entah kenapa, Sundari justru merasa marah dan tersinggung, meski sebenarnya Param tidak berniat macam-macam. Tak lama kemudian, Venu menghampiri Param. Ia menegaskan bahwa semua kekacauan ini terjadi karena Param, dan Param harus bertanggung jawab. Venu pun meminta Param menjadi kapten tim lomba mendayung keesokan harinya, karena Kennedy dipastikan tak bisa ikut. Di luar dugaan, Bargavan menyetujui keputusan itu setelah melihat kemampuan Param mengendalikan perahu malam tadi. Keesokan harinya, Sundari terlihat bingung memilih pakaian.
Amu menyadari kakaknya bukan bingung soal baju, melainkan bingung memilih antara Param atau Venu. Amu menasihati bahwa selama ini Sundari selalu memikirkan kebahagiaan orang lain, tapi jarang memikirkan kebahagiaannya sendiri. Akhirnya Sundari jujur. Ia senang bisa menikah dengan Venu, tetapi bersama Venu hidupnya terasa datar dan monoton. Sementara bersama Param, semuanya terasa baru, menyenangkan, dan membuatnya merasa hidup. Amu pun menegaskan, jika Sundari ingin membahagiakan orang lain, ia harus bahagia terlebih dahulu. Jika tidak, penyesalan akan menghantuinya seumur hidup. Kata-kata itu membuat hati Sundari mantap dan akan memilih Param. Di sisi lain, ayah Param justru sedang berbunga-bunga. Ia sudah membayangkan memiliki menantu dan mempersiapkan pernikahan. Namun kebahagiaan itu sirna seketika ketika ia menyadari kenyataan pahit. Ternyata Sankar adalah seorang penipu. Setelah uang DP ditransfer, Sankar malahan menghilang. Nomornya tak lagi aktif dan situs biro jodohnya pun seketika lenyap. Param menolak percaya. Namun setelah semua bukti ia lihat sendiri, tubuhnya melemas. Lututnya nyaris tak menopang. Dalam kebingungan ia bergumam jika aplikasi itu palsu, lalu mengapa ia bisa menemukan cinta sejatinya pada Sundari? Ayah Param meminta ia jujur pada Sundari. Gadis itu berhak tahu kebenaran, meski kenyataan itu akan sangat menyakitkan. Tepat saat itu, Sundari muncul. Ia berniat mengatakan bahwa dirinya telah memilih Param. Namun Param justru lebih dulu berbicara. Ia mengungkap alasan sebenarnya ia datang ke Kerala. Tentang aplikasi, tentang eksperimen, tentang pencarian cinta sejati. Mendengar semua itu, hati Sundari menjadi hancur berkeping-keping. Ia tak pernah menyangka bahwa selama ini dirinya hanyalah bagian dari sebuah kelinci percobaan. Dengan emosi yang membara, Sundari mengusir Param untuk pergi dan tidak usah pernah kembali lagi. Kata-katanya tajam, menusuk tepat ke hati Param. Jagi mencoba menahan Param dan berkata bahwa meskipun aplikasi itu palsu, cinta Param pada Sundari adalah nyata, namun Param memilih menyerah. Ia tak ingin melukai Sundari lebih dalam lagi. Saat hendak pulang, warga desa melihat Param bersiap pergi. Mereka menanyakan kemana ia akan pergi, mengingat lomba dayung esok hari sangat penting bagi kota mereka. Dengan berat hati, Param berkata bahwa ia harus pulang karena urusan mendadak. Ayahnya sudah menjemput. Venu kemudian memohon kepada ayah Param agar Param diizinkan tinggal 1 hari lagi. Perlombaan dayung itu menentukan kehormatan kota, dan mereka sangat membutuhkan Param. Mendengar itu, ayah Param terkejut. Untuk pertama kalinya, anaknya benar-benar dibutuhkan oleh orang lain. Tanpa ragu, ia berjanji dengan penuh semangat bahwa Param akan memenangkan piala untuk kota tersebut. Malam itu digelar acara siraman Sundari. Sundari tampil anggun dan mantap, tetapi begitu melihat Param hadir, hatinya kembali perih. Ia membenci Param, namun jauh di dalam dirinya, cinta itu belum sepenuhnya padam. Keesokan harinya, lomba dayung pun dimulai. Di luar dugaan, tim Param tertinggal jauh dan berada di posisi paling buncit. Menyadari keadaan itu, Param mulai bernyanyi. Perlahan, irama lagu itu menyatukan gerakan para pendayung. Ritme mereka kembali teratur, perahu melaju semakin cepat, hingga akhirnya mereka berhasil menyalip lawan dan memenangkan perlombaan. Kemenangan itu mengantarkan kota mereka menjadi juara umum. Namun tanpa banyak kata, Param langsung memutuskan kembali ke Mumbai. Di bandara, ayahnya menyadari perubahan besar pada diri Param. Untuk pertama kalinya, Param yang biasanya keras kepala dan ceroboh tampak tenang dan murung. Ayahnya pun berkata jujur, Param benar-benar mencintai Sundari, dan jika ia tidak mengejarnya sekarang, penyesalan itu akan menghantuinya seumur hidup. Kata-kata itu menyadarkan Param. Ia segera berbalik arah. Saat tiba di lokasi pernikahan, Param langsung menjadi pusat perhatian. Karena tak bisa sembarangan masuk ke kamar calon pengantin, ia nekat memanjat pohon kelapa dan bergelantungan di luar jendela seperti orang putus asa. Dari sana, ia menyatakan dengan jujur bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Sundari dan ingin meminangnya sebagai istri. Sundari menolak. Tinggal beberapa jam lagi, ia akan menikah dengan Venu. Param tak bisa sembarangan menyatakan cinta. Ia bisa dihajar satu kota. Namun Param tak peduli. Cintanya sudah sampai di ubun-ubun. Ia tak peduli jika seluruh dunia memusuhinya. Kata-kata itu mengguncang hati Sundari. Tepat saat momen romantis itu hampir terjadi, Bhargavan muncul. Dengan penuh keberanian, Param meminta restunya untuk meminang Sundari. Jawabannya datang seketika. Bukan kata-kata, melainkan lemparan yang mendarat tepat ke arah Param. Saat tertangkap, Param dengan lantang berkata bahwa ia tidak akan pergi sebelum Sundari menjadi istrinya. Suasana mendadak hening. Di tengah ketegangan itu, Venu melangkah maju dan menatap Sundari dengan tenang. Ia tidak akan pernah bahagia jika Sundari menikahinya karena terpaksa. Venu pun membebaskan Sundari untuk memilih. Ia boleh melanjutkan pernikahan atau mengejar cinta sejatinya. Terpojok dan tak punya jalan keluar,
Param nekat melompat ke sungai. Namun di sanalah Sundari telah menunggunya. Dengan tatapan mantap, Sundari mengatakan bahwa ia telah mengambil keputusan untuk memilih Param. Masalahnya kini tinggal satu, bagaimana menenangkan amarah warga kota yang sudah terlanjur beringas. Sundari berkata ia punya cara agar tak seorang pun bisa memprotes pilihan itu. Param yang sudah pasrah dengan nasibnya hanya mengikuti apapun yang akan dilakukan Sundari. Tanpa banyak kata, Sundari menarik Param dan mencium bibirnya tepat di hadapan semua orang. Dan dalam sekejap, amarah berubah menjadi keheningan. Dan tak ada lagi yang berani melakukan diprotes. Dan film pun berakhir.